Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Selasa 5 Maret 2024. Kali ini bersama saya Dodi Syaputra. Dan saya Sarli Zulkarnain. Hingga 1 jam ke depan akan kami hadirkan beragam informasi di wilayah Sumatera Barat. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama untuk hari ini. 4 hari Padang Panjang diguyur abu vulkanik Marapi. Warga Padang Selatan antusias belanja di pasar murah. Kita ke informasi pertama, saudara. Hampir setiap hari Kota Padang Panjang diguyur abu vulkanik Marapi. Menurut warga, guyuran abu telah terjadi sejak 4 hari terakhir. Sejak 4 hari terakhir, Kota Padang Panjang dan beberapa daerah lainnya dihujani abu vulkanik Gunung Marapi. Abu vulkanik yang turun cukup tebal dan terlihat menempel di jalan, kendaraan, bangunan, dan sejumlah sarana umum lainnya. Sebaran abu vulkanik membuat suasana kota seperti mendung karena cahaya matahari terhalang abu. Tidak hanya Kota Padang Panjang yang terdampak abu vulkanik, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam juga termasuk daerah yang terdampak. Kalau yang mulai parahnya sejak hari Minggu. Itu sudah berapa hari ini cukup parah ya yang hujan abunya? Lumayan parah. Kemarin sampai kayak berabu gitu. Kayak ada asap turun gitu, padahal debu semua. Debu semua ya? Ya. Itu sekitar jam berapa paling parahnya itu? Kalau kemarin sekitar jam 10 sampai jam 11. Kalau hari ini juga pagi tadi yang paling parah. Paling parah ya? Informasi pos pengamat Gunung Marapi, aktivitas Marapi mengalami peningkatan sejak beberapa waktu terakhir, baik jumlah letusan maupun hembusan. Pada 4 Maret 2024 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat tercatat telah terjadi 4 kali letusan dan 59 kali hembusan. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Palang Merah Indonesia Kota Padang Panjang membagikan masker kepada warga. Aksi ini dilakukan sebagai antisipasi gangguan kesehatan dampak dari erupsi Merapi yang menyebabkan hujan abu vulkanik di Kota Padang Panjang. Menekan dampak ISPA akibat abu vulkanik, BPBD dan PMI Padang Panjang membagikan masker kepada masyarakat di 5 titik. Selain membagikan masker, petugas juga menghimbau masyarakat mengurangi kegiatan di luar ruangan dan menggunakan pelindung mata saat berkendara. BPBD Padang Panjang mendata guyuran abu vulkanik hampir terjadi setiap hari dan telah berlangsung sejak 4 hari terakhir. Tingginya intensitas abu vulkanik yang turun hendaknya dapat menjadi perhatian warga untuk menjaga kesehatan. Meningkatnya aktivitas Gunung Marapi terpantau dari tanggal 1 hingga tanggal 4 Maret 2024. Gunung Marapi telah mengalami letusan sebanyak 29 kali dan hembusan sebanyak 242 hembusan abu. Dan status gunung masih bertahan pada level 3 atau siaga. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini terkait dampak abu vulkanik Marapi di Kota Padang Panjang, saat ini kita telah terhubung dengan Kalaksa BPBD Kota Padang Panjang, Iputu Venda. Selamat sore, Pak Iputu Venda. Ya, selamat sore, Pak Doni. Ya, Pak, bagaimana saat ini kondisi terbaru dari dampak erupsi Gunung Marapi yang melanda Kota Padang Panjang? Ya, dapat kami informasikan bahwasanya sampai hari ini tanggal 5 Maret itu telah 5 kali ada letusan dan 58 kali hembusan yang terjadi, dan memang sampai saat sekarang masih ada hembusan abu vulkanik ini sampai ke kita di Kota Padang Panjang, dan bahkan 3 hari berturut-turut belakangan ini, mulai dari tanggal 2, 3, dan 4 Maret, itu cukup tinggi hembusan yang terjadi. Seperti kemarin tanggal 4 Maret itu sampai 78 kali hembusan dan 7 kali itu letusannya. Juga dengan di hari Minggu, itu bahkan sampai hujan pun juga ada bercampur dengan abu vulkanik tadi. Demikian, Pak.
Ya, Pak Iputu Venda, ini dengan sudah terjadinya beberapa kali letusan dan hari ini juga kami mendapatkan informasi sejak tadi pagi dan sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat sudah terjadi 4 kali letusan Gunung Merapi. Ini daerah mana saja yang terdampak erupsi Gunung Merapi hingga saat ini, Pak Venda? Ya, memang kita di Padang Panjang ada terdampak salah satu daerah yang dari 4 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Dari kota Padang Panjang ada terdampak letusan dari erupsi Gunung Merapi. Maka kita di Padang Panjang ini ada vulkanik tadi tentu juga mengganggu daripada aktivitas masyarakat, karena baik yang berkendaraan itu baik untuk mata cukup perih kalau seandainya terkena daripada vulkanik tadi. Nah, begitu juga dengan saluran pernapasan, kalau seandainya kita biarkan dengan menghirup, tentu ini juga membahayakan. Makanya kita menghimbau untuk tetap menggunakan masker dengan keadaan di luar sekarang ini yang cukup membahayakan dengan terjadinya erupsi Gunung Merapi tadi. Baik, Pak. Baik, selain memakai masker ini Pak, karena dikabarkan juga bahwa abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi ini sudah tebal. Ini untuk langkah antisipasi agar tidak terjadinya kerusakan bagi masyarakat terkait dengan saluran pernapasan seperti ISPA dan juga penyakit tenggorokan lainnya. Apa langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Padang Panjang ini Pak? Ya, dapat juga kami sampaikan Pak, bahwasanya untuk erupsi Gunung Merapi ini memang sejak dari tanggal 17 Januari yang lalu kita sudah membuatkan SK siaga darurat dan itu sudah kita perpanjang, ada yang 14 hari dan sampai saat sekarang itu kita perpanjang 30 hari ke depan siaga, dengan kondisi tentu pada petugas kita siagakan agar juga dapat mengantisipasi kalau seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan ataupun diharapkan. Bahkan kita sudah membuka posko siaga Merapi tadi. Kepada masyarakat yang dapat kita lakukan, selain daripada mengeluarkan SK siaga darurat tadi, juga membuatkan himbauan ataupun edaran daripada Pak PT Wali Kota Padang Panjang agar masyarakat itu dapat mengurangi daripada aktivitasnya keluar rumah apabila tidak diperlukan. Kalaupun seandainya keluar rumah, memang bisanya menggunakan masker dan pelindung mata, serta juga kalau seandainya pengguna kendaraan bermotor juga diharapkan pakai mantel supaya tidak terdampak terkena pakaian yang digunakannya tadi. Nah, selanjutnya dengan bantuan yang telah kami dapati dari BNPB beberapa waktu yang lalu, itu masker salah satunya, itu kita bagikan kepada masyarakat Pak. Kita bagikan kemarin sore itu kita bagikan 2.500 masker. Nah, bagi masyarakat memang yang masih ada membutuhkan, bahkan ada dari instansi dan juga dari sekolah, ini kita alokasikan juga untuk bantuan-bantuan melalui daripada sekolah ataupun juga dari instansi yang membutuhkan tadi Pak. Dan juga untuk dari kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk penyemprotan di jalan-jalan utama yang terkena abu vulkanik yang mungkin sudah tebal, sehingga kita membahayakan juga pengguna jalan, sehingga disemprotlah jalan-jalan utama tadi. Menyangkut dengan penyakit ISPA, ya memang sekarang kita belum ada menerima informasi dari Dinas Kesehatan apa ada yang terdampak sakit ISPA-nya akibat daripada abu vulkanik ataupun daripada erupsi Gunung Merapi ini Pak. Demikian Pak. Baik, dengan terus terjadinya dampak dari erupsi Gunung Merapi ini, Pak Venda, bagi masyarakat yang memang dalam kesehariannya beraktivitas di luar ruangan, seperti petani dan juga pekebun, yang memang dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan aktivitas di luar rumah. Ini untuk langkah antisipasi dari adanya gagal panen dan juga banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari erupsi Gunung Merapi ini, apa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah? Tadi kami sudah koordinasi juga dengan Ibu Kadis Pertanian Pak. Jadi
kita minta data ini bagaimana dengan kondisi lalang pertanian saat sekarang ini. Namun tadi memang sampai dengan petugas ataupun juga petani memang baru untuk kesehatan mereka ini yang kita apakan baru Pak. Artinya butuh masker, ya kita siap butuh ini. Tapi untuk dampak daripada alam pertanian ini masih kita menunggu informasi dari Bu Kadis Pertanian baru Pak. Bagaimana kondisinya. Nah, kalau untuk langkah strategis, kemarin ini memang ada bantuan pangan atau bagaimana itu mungkin nanti bisa kita komunikasikan lagi dengan Dinas Pertanian Pak. Baik. Demikian Pak. Baik, Pak Venda, jika kita kalkulasikan dari tanggal 3 Desember 2023 hingga saat ini sudah terjadi sebanyak 238 kali letusan dari Gunung Merapi. Ini apakah ada solusi jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah? Karena keadaan ini terus-menerus terjadi di daerah-daerah, khususnya di Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar ini, Pak. Ya, karena kami juga sebagai daerah yang penyangga mungkin ya Pak ya, karena juga dekat dengan kalau radiusnya itu sampai 10 km kita di Padang Panjang ini, maka saudara kami yang di Tanah Datar yang dekat dengan radius di Gunung Merapi, instruksi pada wali kota juga untuk kita sudah mengantisipasi menyiapkan tempat-tempat kalau seandainya terjadi ini pengungsian, ini kita sudah menyiapkan tempat-tempat daripada tempat pengungsian tadi, seperti yang bangunan mungkin yang berlantai 2 yang terhindar daripada kalau seandainya terjadi letusan tadi. Baik Pak Venda, bisa diberikan himbauannya Pak kepada masyarakat yang terdampak, khususnya masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Merapi di 3 kabupaten kota, Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan juga Tanah Datar. Pak Venda. Ya, terima kasih Pak. Kita tentu sama-sama untuk bertawakal juga selalu, kita berdoa semoga musibah kalau dari Gunung Merapi ini tidak membahayakan kepada saudara-saudara kami, saudara kami semua, masuk kita juga yang ada di Padang Panjang. Tentu sama-sama kita juga untuk mengantisipasi kalau seandainya ada hal yang tidak diinginkan. Artinya itu kita juga tidak panik dan tidak menerima informasi hoak yang akan membahayakan nantinya kalau seandainya tidak jelas kebenarannya. Maka kami menyampaikan juga bersama dengan BPBD Provinsi untuk informasi lanjutan melalui dari BPBD apa yang langkah-langkah sekiranya kalau seandainya memang terjadi erupsi yang cukup membahayakan tadi. Dan juga mungkin untuk langkah-langkah antisipasi yang lainnya kami akan selalu mengkomunikasikan dan juga menginformasikan kalau sekiranya ada yang peduli tindak lanjuti. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Ifutu Penda dari Kota Padang Panjang yang memberikan keterangan untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih atas informasinya Pak, selamat bertugas kembali. Bersama Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita ke informasi lainnya, BMKG Maritim Teluk Bayur mengimbau nelayan di perairan Kepulauan Mentawai untuk mewaspadai gelombang tinggi. Karena dari pantauan Prakirawan, wilayah pesisir barat Mentawai berpotensi dilanda gelombang tinggi hingga 4 meter. BMKG Maritim Teluk Bayur mengingatkan potensi hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi masih sangat tinggi berpotensi terjadi di perairan barat Sumatera Barat. Dari pemantauan, terlihat ada peningkatan gelombang di perairan barat Mentawai hingga Samudra Hindia. Gelombang dengan ketinggian 2-4 meter ini berpotensi mengancam kapal nelayan di utara Pulau Siberut sampai perairan barat Pulau Mentawai. Prakirawan menghimbau nelayan dengan kapal kecil diminta untuk tidak melaut terlebih dahulu hingga 2 hari ke depan. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk besok ada peningkatan jadi dari sedang ke tinggi, terutama untuk perairan barat Kepulauan Mentawai hingga Samudra Hindia. Ya, itu di ketinggian 2-4 meter. Waspadanya untuk kapal-kapal nelayan yang berada di utara Pulau Siberut sampai perairan barat Kepulauan Mentawai untuk
waspada dan hati-hati. Andra Prakirawan menambahkan, tidak hanya potensi gelombang tinggi, angin kencang lebih dari 15 knot juga perlu diwaspadai di pesisir barat. Selain angin kencang, hujan intensitas ringan hingga sedang juga diprediksi masih melanda hingga 3 hari ke depan. 5 Febri, Yatua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, seorang pengedar narkoba jenis sabu yang lama masuk dalam target operasi Satres Narkoba Polres 50 Kota ditangkap di sebuah rumah di Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu, ratusan plastik pembungkus sabu-sabu, timbangan digital, alat hisap, dan sejumlah uang tunai. Pengedar narkoba jenis sabu merupakan jaringan Barula Kabupaten Tanah Datar ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polres 50 Kota di sebuah rumah di Jorong Kaludan, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Tersangka ditangkap di sebuah rumah saat akan mengkonsumsi dan membungkus narkoba jenis sabu untuk diedarkan. Karena tidak bisa melakukan perlawanan ataupun melarikan diri, tersangka dengan mudah ditangkap. Penangkapan dilakukan setelah tim Opsnal Satres Narkoba Polres 50 Kota mendapatkan informasi bahwa tersangka D yang sudah masuk dalam target operasi atau TO berada di sebuah rumah dan diduga memakai narkoba. Bergerak cepat, tim langsung melakukan penggerebekan hingga tersangka ditangkap. Dari tangan tersangka disita barang bukti narkoba jenis sabu sekitar 3,5 gram, alat hisap, ratusan plastik klip pembungkus paket sabu, uang tunai, serta timbangan digital. Kita telah amankan satu orang laki yang bernama inisial D. Kita amankan di daerah Sungai Talang, beberapa paket dan plastik-plastik hasil penjualannya juga ada uang tunai, dan dia memang TO kita dan barang berasal dari daerah Barula. Satres Narkoba Polres 50 Kota akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan narkoba dan menangkap pelaku lainnya. Sementara tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seorang di Barula yang diantar oleh kurir. Narkoba tersebut juga telah ia bayar sekitar 6 juta rupiah dengan cara ditransfer. Hingga kini tersangka D masih ditahan di sel Mapolres 50 Kota, kawasan ketinggian Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini, karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat akan Rukyatul Hilal pada 10 Maret. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Halo ya Pak. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Ya halo Pak. Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya
hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Warga Padang Selatan tampak antusias berbelanja ke pasar murah yang digelar pemerintah Kota Padang dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok jelang Ramadan. Antrian warga Padang Selatan ini menunjukkan tingginya antusias mereka untuk memanfaatkan pasar murah yang digelar oleh pemerintah Kota Padang. Di samping harganya lebih murah dari harga pasar, setiap warga juga diberikan 2 kupon potongan harga yang masing-masingnya senilai Rp5.000. Di hari pertama digelarnya pasar murah ini, Dinas Perdagangan Kota Padang telah menyediakan sebanyak 1.000 lembar kupon. Kebutuhan pokok yang paling banyak dibeli warga antara lain telur ayam, beras, dan minyak goreng. Harga telur ayam per 30 butir kualitas super dijual Rp52.000, beras SPHP seharga Rp55.000 per 5 kg. Beras anak daro per 5 kg seharga Rp95.000. Kemudian gula pasir Rp17.000 per kilogram, bawang merah Rp37.000 per kilogram, dan cabai merah per kilogramnya seharga Rp67.000. Warga mengharapkan kegiatan pasar murah ini lebih sering digelar agar mereka tidak kesulitan memenuhi kebutuhan harian karena harga di pasaran masih terbilang tinggi. Oh, senang ada pasar murah, senang membantu. Oh, jadi maklum lah biaya semua mahal kan, membantu ibu-ibu. Jadi terbantulah kami ibu-ibu untuk harga semuanya kan melonjak semuanya. Jadi terbantu dari ada pasar murah ini. Terbantu. Ini baru membeli telur, gula, rencana kan minyak. Iya cuma sehari ini, untuk besok-besoknya gimana? Susah lah kalau dapat distabilkan kembali harga semua. Ya harga Ramadan ini stabilkan kembali. Jadi kami ibu-ibu ini nggak menjerit lagi. Pemerintah Kota Padang menggelar pasar murah dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan. Sebelum Ramadan akan digelar di 4 kecamatan dan dilanjutkan 7 kecamatan lagi hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Novika Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, di tengah naiknya sejumlah harga komoditi seperti cabai merah dan beras, harga telur ayam ras di pasaran juga ikut mengalami kenaikan. Bahkan dalam sepekan terakhir, kenaikan harga mencapai Rp5.000 per 30 butir, baik untuk telur ayam ras ukuran kecil hingga ukuran besar. Harga telur ayam ras di pasaran terus mengalami kenaikan dalam waktu seminggu terakhir. Saat ini telur ayam ras ukuran kecil dijual seharga Rp50.000 per 30 butir, mengalami kenaikan sebesar Rp3-5.000 per papan, dari yang awalnya Rp45.000 kemudian naik menjadi Rp47.000 dan saat ini menyentuh angka Rp50.000 per papan. Begitu juga dengan telur ayam ras berukuran menengah dijual seharga Rp53.000 dan telur ukuran besar Rp57.000 per 30 butir. Salah seorang pedagang telur di Pasar Ale Kota Padang mengatakan, kenaikan harga telur dipicu karena permintaan yang tinggi menjelang bulan Ramadan, sementara pasokan telur terbatas. Sepapan sekarang 50. Itu naik dari sebelumnya berapa? Dari sebelumnya 47, 45, ya. Dari sebelumnya 45, naik ke 47, naik ke 50 gitu. Sekarang sudah 50? Iya, sekarang udah 50. Ini dalam waktu berapa naik sampai ke 50? Seminggu, seminggu, 10 hari terakhir ini, seminggu ini. Yang menengah dan besar? Menengah dan besar sekarang 53, dan besar sekarang 56, 57 gitu. Itu naiknya juga 3.000 sampai 5.000? Ya, segitu. Harga dari kandangnya, dari Payakumbuh, soalnya ini telur Payakumbuh kan. Pedagang juga mengakui akibat harga telur yang cenderung naik juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, sehingga masyarakat mengurangi kuantitas jumlah telur yang dibeli. Sementara itu, naiknya harga telur ayam ras tidak berakibat terhadap naiknya harga telur lain seperti telur itik dan telur puyuh yang masih dijual dengan harga normal. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat.
Sementara itu, saudara, harga beras di Pasar Alai Kota Padang terus mengalami kenaikan sejak seminggu terakhir. Bahkan kenaikan harga sebesar Rp10.000 per kilogramnya. Sementara menurut pedagang, meski pemerintah menyediakan beras SPHP di bawah harga pasar, namun tidak begitu berpengaruh terhadap turunnya harga beras di pasaran. Saat ini harga beras yang dijual di pasaran masih tergolong tinggi. Beras jenis IR42 dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, anak daro Rp17.000 per kilogram, dan jenis Sokan Super mencapai Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga beras naik sebesar Rp1.000 per kilogram, sementara per karungnya atau per 10 kilogram mengalami kenaikan hingga Rp10.000. Kenaikan harga beras ini terjadi sejak seminggu terakhir memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal sepekan lagi. Pedagang mengakui banyak masyarakat yang mengeluh terkait harga beras yang cenderung terus naik, bahkan kenaikan dinilai signifikan dalam waktu singkat. Meski saat ini pemerintah juga berupaya menekan harga beras di pasaran dengan menyediakan beras SPHP di bawah harga pasar, namun hal tersebut menurut pedagang tidak berpengaruh signifikan dengan penurunan harga beras di pasaran. Kalau untuk beras yang premium udah mencapai 18.000 bang. Itu jenis apa? Untuk Sokan Super bang, Sokan Super Solok. Untuk IR dan anak daro? Kalau IR 16, anak daro 17.000 sekilo. Pemerintah juga ada memberikan beras SPHP dengan harga yang relatif murah dari harga pasar ini. Tapi ada pengaruhnya dengan harga beras? Kalau untuk daerah Padang kurang berpengaruh bang. Jenis berasnya tidak sesuai sama lidah orang Padang bang. Meski demikian, pedagang mengaku daya beli masyarakat saat ini cenderung stabil. Sementara stok beras di tingkat pedagang sedikit terganggu di tengah permintaan yang meningkat karena petani mengalami gagal panen disebabkan faktor cuaca dan serangan hama. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, untuk mengetahui seperti apa jalannya event Pasar Murah yang baru saja digelar dan juga Pasar Pabukuan di Kota Padang nantinya, kita telah terhubung dengan Bapak Syahendri Barkah, Kadis Perdagangan Kota Padang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syahendri. Selamat sore Mbak Cerli. Baik, Pak Syahendri, hari ini perdana ya Pak ya untuk pelaksanaan event Pasar Murah ya Pak? Iya, betul. Seperti apa jalannya Pasar Murah hari ini Pak? Iya, ini hari pertama ya kita melaksanakan Pasar Murah. Kebetulan yang pertama ini kita laksanakan di Kecamatan Padang Selatan. Luar biasa respon dari masyarakat, banyak yang hadir ke Pasar Murah, dan memang salah satu daya tariknya kita menyediakan voucher ya, bagi masyarakat untuk berbelanja di Pasar Murah. Kita sediakan 1.000 voucher, dan hari tadi habis, kita tambah lagi 100 voucher, sehingga total voucher yang sudah habis itu adalah 1.100 voucher. Sasaran kita masyarakat menengah ke bawah ya, yang punya daya beli yang agak rendah, sehingga dengan adanya voucher ini ada dua keuntungan bagi masyarakat. Pertama, berbelanja bapoting dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasaran, kemudian dibantu dengan voucher yang kita berikan kepada masyarakat. Berharap Pasar Murah yang kita laksanakan ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah Kota Padang untuk bisa mengatasi permasalahan masyarakat terhadap tingginya harga, dan mudah-mudahan harga di pasaran bisa berpengaruh untuk kembali stabil. Demikian Mbak Cerli. Baik Pak Syahendri, ini rencananya ada penambahan voucher yang akan dilakukan. Rencananya untuk Padang Selatan sendiri berapa hari kegiatan Pasar Murah ini digelar Pak? Masing-masing kecamatan kita rencanakan hanya 1 hari. 1 hari. Karena ya kita punya 11 kecamatan di Kota Padang. Besok informasikan pelaksanaan Pasar Murah akan kita laksanakan di Kecamatan Nanggalo, Mbak. Ya, baik. Untuk bahan pokok yang diperjualbelikan di Pasar Murah sendiri apa saja, Pak? Ya, kita bekerja sama dengan Bulog ya. Dengan Bulog tentunya kita menghadirkan beras SPHP ya. Karena sebenarnya beras SPHP ini adalah jenis beras premium ya, yang disubsidi oleh pemerintah, dan harganya jauh di bawah harga beras khusus yang kita punya. Seperti beras super Solok Sokan atau IR24. Kita menjual beras SPHP sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,
itu 11.500 per kilonya. Kemudian selain beras, kita juga bekerja sama dengan TTIC provinsi ya. Di sana dijual bawang, kemudian cabai, ya, kemudian tepung dan lain sebagainya terkait dengan bakoting. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa distributor terkait dengan telur dan minyak goreng. Nah, ini yang tadi di Kecamatan Padang Selatan laris diminati oleh masyarakat. Sehingga dalam sekejap itu telur, minyak goreng, cabai itu sempat menipis dan habis di pasar murah tadi. Baik, intinya memang semua bahan kebutuhan pokok masyarakat bisa dicari ya Pak ya di pasar murah ini. Baik, dan untuk esok hari Pak dan beberapa hari ke depannya di mana-mana saja akan digelar pasar murah. Mungkin bisa jadi informasi untuk pemirsa kita di rumah ini Pak. Ya, besok jadwal kita di Nanggalo, ya. Dia nanti ada di Kecamatan Kuranji ya. Dan berikutnya nanti akan kita gelar operasi pasar murah ini di 11 kecamatan. Cuma untuk tahap awal menjelang bulan puasa kita hanya melaksanakan di 4 kecamatan. 4 kecamatan. Baik, Pak Syahendri, untuk vouchernya sendiri apakah sudah disebar secara merata atau masih berjalan nih Pak? Atau bagaimana masyarakat mendapatkan voucher tersebut Pak? Ya, kalau sebelum-sebelumnya voucher kita bagikan melalui camat, lurahnya ya untuk dibagikan ke RT RW karena Pak lurahnya yang lebih tahu persis dengan keadaan masyarakat yang kurang mampu ya. Tetapi tadi polanya kita rubah, voucher kita bagikan langsung di tempat pasar murah dengan mengambil data masyarakat yang akan berbelanja itu. Jadi voucher bisa didapatkan oleh masyarakat di lokasi pasar murah karena kita standby menyediakan satu tempat untuk pembagian voucher dan kami berharap masyarakat bisa kunjungi pasar murah. Baik, selain pasar murah ini Pak, jelang bulan Ramadan tentunya pemerintah Kota Padang juga kerap menggelar pasar pabukuan. Nah nantinya rencananya apa dilaksanakannya kapan ini Pak, momen ini? Ya, kita rencanakan tanggal 13 ya untuk pasar pabukuan. Itu pembukaannya direncanakan akan dibuka oleh Bapak Wali Kota Padang bertempat nanti di pelataran parkir lapangan Imam Bonjol Padang. Untuk pasar pabukuan ini kita sudah sediakan 45 meja ya bagi para pelaku usaha yang akan berjualan pabukuan dan sampai hari ini sudah mendaftar 39 ya pelaku usaha. Nah, nanti dalam pelaksanaan pasar pabukuan ini kita juga bekerja sama dengan BPOM ya untuk memastikan yang dijual itu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, berarti nanti ada pemeriksaan juga ya Pak ya untuk pasar-pasar pabukuan atau makanan yang dijual di pasar pabukuan seperti itu? Ya, jadi kita biasa dengan kerjasama dengan BPOM ya, setiap pelaksanaan pasar pabukuan tidak hanya saja di tempat-tempat yang pemerintah kelola, di tempat-tempat yang masyarakat kelola untuk pasar pabukuan kita juga periksa bahan makanan yang mereka jual itu. Tujuan kita adalah memastikan aman bagi masyarakat. Baik, Pak Syahendri, ada perbedaan konsep nggak Pak dari Ramadan sebelumnya dengan Ramadan kini untuk pasar pabukuan yang akan digelar nanti Pak? Ya, pada prinsipnya tidak jauh berbeda ya, karena kami memang lebih mengutamakan pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner makanan ya, khususnya untuk pabukuan. Cuma tahun ini selain kuliner ada beberapa pelaku usaha yang berminat untuk menjual dagangannya, kita berikan fasilitasi tempat di lokasi pasar pabukuan itu. Ya, tentunya ada himbauan yang harus diikuti oleh para pedagang yang ingin membuka atau menggelar dagangannya di pasar pabukuan ini, Pak Syahendri. Mengingat memang rawan ya Pak ya kalau momen Ramadan ini adanya zat-zat adiktif atau zat-zat kimia yang memang berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, ada beberapa hal yang kami himbau kepada pelaku usaha.
Pertama, mereka harus tetap menjaga kebersihan tempat, ya, dan kebersihan dari peralatan sebagai sarana mereka tempat berjualan. Dengan ditandai mereka juga harus menyediakan masing-masing mereka itu tempat sampah, ya, supaya tidak berserakan. Kemudian kami mengimbau bahwasanya yang dijual itu aman untuk dikonsumsi masyarakat, dalam artian tidak menggunakan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Dan itu akan kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan makanan bekerjasama dengan BPOM. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Syahhendri atas himbauan dan juga waktunya untuk berdialog bersama TVRI Sumatera Barat pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya, sama-sama, Bu Serli. Baik. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pemantauan awal Ramadan melalui Rukyatul Hilal dilakukan Kemenak pada 10 Maret 2024. Sementara penetapannya menunggu hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam. Memperkuat sumber daya manusia melalui kegiatan pesantren Ramadan, pemerintah Provinsi Sumbar tetap menggelar pesantren Ramadan tingkat SMA, SMK, SLB, serta madrasah. Untuk program pesantren Ramadan masih berbasis kolaborasi sesuai dengan edaran Gubernur Nomor 451 2024. Untuk program pesantren Ramadan masih berbasis kolaborasi sesuai dengan edaran Gubernur Nomor 451 tahun 2024 dengan mengedepankan bidang ilmu agama dan sosial serta mengembangkan ciri khas madrasah. Hal ini bertujuan untuk memperkokoh keimanan dan menjalin silaturahmi antar siswa SMA dengan madrasah atau guru satu sama lainnya. Untuk program pesantren Ramadan bagi madrasah negeri ataupun swasta berbasis pesantren, fokus nantinya ialah pendalaman keagamaan dan diintegrasikan dengan sains, moderasi beragama, pendidikan inklusi, serta stunting. Selain itu, untuk program pesantren Ramadan dengan ciri khas madrasah, seluruh siswa diajak untuk aktif dalam hal public speaking serta berani berdakwah bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Soundbite. Nah, untuk kegiatan pesantren Ramadan dengan mengutamakan ciri khas madrasah ini, semua siswa dan guru ikut aktif. Jadi siswa diajak untuk memahami public speaking, bagaimana cara berceramah, dengan mengembangkan potensi bilingual gitu. Jadi ada ceramah berbahasa Indonesia, berbahasa Arab, dan berbahasa Inggris. Nah, itu bentuk pesantren Ramadan dengan pengembangan ciri khas madrasah. Kepala Bidang Penmat Kemenak Sumatera Barat menambahkan, untuk tempat pelaksanaan pesantren Ramadan madrasah berkoordinasi dengan seluruh mushola dan masjid di kabupaten kota, serta boleh di asrama atau masjid milik madrasah yang berbasis pesantren. Afrin Nurzakia, Advriandi, TVRI Sumatera Barat. Mohon maaf saudara, informasi tadi terkait dengan sekolah dasar masih menunggu distribusi buku pesantren Ramadan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pemantauan awal Ramadan melalui Rukyatul Hilal dilakukan Kemenak pada tanggal 10 Maret 2024. Sementara penetapannya menunggu hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat akan menggelar pemantauan atau Rukyatul Hilal awal Ramadan 1445 Hijriah pada 10 Maret 2024, bertepatan dengan 29 Sya'ban 1445 Hijriah. Kepala Bidang Urusan Agama atau Urais Kemenak Sumatera Barat Edison menuturkan, Rukyatul Hilal dilakukan nantinya bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Sedangkan untuk lokasi Rukyatul Hilal Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar. Berdasarkan data astronomis Badan Hisab Rukyat atau BHR, Sumatera Barat untuk 10 Maret 2024 ketinggian hilal saat matahari terbenam diperkirakan pada posisi 1 derajat 4 menit 37,79 detik. Data tersebut menunjukkan bahwa hilal masih di bawah standar atau imkanur rukyat yang disepakati oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS untuk penetapan awal Ramadan yang mensyaratkan tinggi minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Untuk persiapan kita di Sumatera Barat, insya Allah hari Ahad, tanggal 10 Maret, kita akan melaksanakan Rukyatul Hilal dan semua daerah kita minta
kabupaten kota di Sumatera Barat, terutama yang di pinggir laut, untuk bisa ikut Meruyatul Hilal. Khusus kita di provinsi, kita akan bergabung dengan BMKG pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2024. Insya Allah tempatnya di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat sore. Nah itu kemungkinan berapa derajat sudah terlihat tuh Pak di hari Minggu? Melihat hitungan hisab hari Minggu itu ketinggian hilal itu hanya sekitar 1 derajat. Jadi tapi kita tetap meruyat ya 1 derajat. Dan informasi dari BMKG pun memang seperti itu. Kita sama data dari Kementerian Agama berdasarkan hisab itu adalah 1 derajat. Awal Ramadan diperkirakan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024, sehingga peluang perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan 2024 sangat besar. Meski demikian, keputusan penetapan awal Ramadan tetap menunggu hasil sidang isbat oleh Kemenak. Afrin Nurzakia, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menjelang pelaksanaan pesantren Ramadan tingkat sekolah dasar, sejumlah SD masih menunggu distribusi buku pesantren Ramadan dari kelompok kerja K3S Kecamatan Padang Selatan. Buku pesantren dipastikan diterima murid SD sebelum hari Jumat jelang memasuki bulan suci Ramadan. Salah satu SD yang masih menunggu distribusi buku pesantren Ramadan yakni SD Negeri 35 Jembatan Babuai, Kecamatan Padang Selatan. Kepala SD Negeri 35 Farida mengatakan, saat ini buku pesantren Ramadan sudah tersedia, tinggal menunggu pendistribusian ke SD yang akan dilakukan oleh kelompok kerja K3S Kecamatan Padang Selatan. Ditargetkan dalam minggu ini paling lama hari Jumat, semua murid sudah menerima buku pesantren Ramadan yang akan digunakan sebagai panduan dalam kegiatan selama Ramadan. Untuk sampai saat ini, sampai ke sekolah memang belum, tapi sudah disampaikan oleh kelompok kerja K3S Kecamatan Padang Selatan, ketersediaan buku sudah ada, cuma tinggal pendistribusian ke sekolah masing-masing. Apa rencananya, Bu? Insya Allah dalam minggu ini semua selesai menjelang anak-anak kita libur. Pesantren Ramadan akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret hingga 5 April 2024. Kepala SD 35 Jembatan Babuai berharap pelaksanaan pesantren Ramadan yang akan diikuti sebanyak 150 murid dapat membina iman dan takwa para murid. Delima Febri atau Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini karena setelah jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya tentang tempat pembuangan akhir sampah regional Payakumbuh berisiko sangat tinggi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Tek Roy. Nampak kitik sekali dah, Ambo. Cincin stinting dulu ya dah. Wih, sebenarnya santing ko. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banat tuh. Pasunyo bulan pasang baru paing. Kini lah paing lo balik. Iyo, unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kami. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak mana makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi maksudnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, saya sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan
diet supaya budinya ugol balik. Mbak tu Pak. Yo, ada pula tu ibu yang tak nio magi anaknya asi. Mbak tu Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan. Karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita, Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Barat. Hari ini kita ke informasi selanjutnya. Saudara, Dinas Perhubungan Kota Padang berencana memenuhi feeder untuk menjangkau masyarakat dari tempat tinggal menuju halte bus Trans Padang. Setelah bus Trans Padang mengaspal di 6 koridor, Dinas Perhubungan Kota Padang kini merencanakan pengembangan moda transportasi feeder atau kendaraan penghubung. Moda transportasi feeder nanti akan disediakan berupa kendaraan yang lebih kecil dari bus Trans Padang. Kendaraan feeder dibutuhkan untuk jalan-jalan kecil atau jalan sekunder sehingga memudahkan masyarakat menggunakan Trans Padang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, mengatakan konsep feeder ini dituangkan dalam rencana induk pengembangan transportasi pada tahun 2024-2029. Untuk realisasi rencana feeder nanti, Dinas Perhubungan Kota Padang akan membahas bersama DPRD Kota Padang khususnya terkait anggaran. Kita akan memenuhi kewajiban untuk memenuhi feeder-feeder atau pengumpan yang akan menjangkau masyarakat dari tempat tinggal ke jalur-jalur yang dilalui Trans Padang, halte-halte terdekat. Ini seperti penghubung lah. Ini mungkin kendaraannya skala kecil. Itu program ke depan, sehingga tidak ada lokasi ataupun wilayah di Kota Padang ini yang tidak dilalui oleh angkutan umum atau moda transportasi masyarakat umum. Jika feeder nanti terrealisasi, maka diharapkan semua wilayah di Kota Padang dilalui moda transportasi umum yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka. Nafika Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Hasil kajian Kementerian PUPR terkait indeks resiko TPA Sampah Regional Payakumbuh pasca terjadinya longsor menunjukkan resiko sangat tinggi sehingga direkomendasikan untuk dilakukan penutupan. Berdasarkan hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terkait indeks risiko TPA Sampah Regional Payakumbuh menunjukkan nilai akhir sebesar 621. Nilai indeks risiko di atas 601 menunjukkan evaluasi bahaya sangat tinggi. Artinya TPA Sampah Regional Payakumbuh direkomendasikan untuk dilakukan penutupan. Kajian ini dilakukan memperhatikan aspek teknis, dampak lingkungan, serta aspek sosial. Dengan kategori diantaranya kriteria lokasi, karakteristik sampah, dan karakteristik lindi. Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal, mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah menyurati KLHK untuk arahan lebih lanjut terkait TPA Sampah Regional Payakumbuh. Apakah masih memungkinkan untuk diperbaiki kembali atau akan ditutup secara permanen? Karena berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013 bahwa tim penilaian indeks risiko secara resmi untuk TPA Sampah Regional dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melibatkan KLHK. Nah, hasilnya ini memang indeksnya risiko sangat tinggi. Kalau angka indeksnya 621
sedangkan batasannya 601. Dan ini indeks ini sudah cukup berisiko sangat tinggi. Berisiko tinggi dan direkomendasikan oleh Kemenpora untuk. Nah, rekomendasi dari hasil ini tentu penutupan. Namun berdasarkan Permen PU nomor 3 tahun 2013, tim ini kan terdiri dari 2. Secara teknis kajiannya di Kementerian PU Indek. Namun nanti kawan-kawan kementerian berkoordinasi dengan KLHK karena timnya antara Kementerian PU dan KLHK. Dan saat ini sedang disiapkan pembahasan internal di KLHK. Dan kita juga di akhir Februari beriringan dengan keluar surat dari Kementerian PU ke KLHK, kita sudah menyurati KLHK. TPA Sampah Regional Payakumbuh yang melayani Kota Payakumbuh, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten 50 Kota, saat ini kondisinya sekitar 90% dalam keadaan longsor. Pelayanan TPA sampah ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota kembali menargetkan pendapatan asli daerah sebesar 3,5 miliar rupiah pada tahun 2024 dari objek wisata Lembah Harau. Target tersebut sama dengan tahun sebelumnya yang tidak tercapai karena bencana banjir. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Pariwisata akan terus menekan kebocoran retribusi dan memaksimalkan promosi wisata. Sama seperti tahun sebelumnya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Diaspora Kabupaten 50 Kota menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD mencapai 3, miliar rupiah dari objek wisata unggulan Lembah Harau. Target tersebut diharapkan bisa tercapai meski tahun sebelumnya hanya terrealisasi sekitar 1,3 miliar rupiah. Untuk mencapai target tersebut, Diaspora berupaya menekan kebocoran retribusi, salah satunya dengan memaksimalkan pembayaran tiket masuk secara elektronik dan tim pengawas PAD yang terdiri dari berbagai unsur, diantaranya TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Selain itu, Diaspora Kabupaten 50 Kota juga menggencarkan promosi, kerjasama dengan berbagai biro perjalanan yang ada di Indonesia, dan melengkapi sarana-prasarana diantaranya pembuatan taman bermain yang dilengkapi wisata air di kawasan Sarasah Bunta dengan dana bantuan dari pemerintah provinsi. Untuk sementara target pada 2024 ini itu 3,5 miliar. Jadi sama dengan target 2023. Tapi kemungkinan nanti bisa menjadi turun, bisa jadi naik karena terkait dengan perubahan perda kita yang belum terrealisasi pada saat ini karena harga tiket mungkin akan naik menjadi 10.000. Jadi 3,5 miliar dari harga tiket 5.000. Wisatawan Lembah Harau didominasi wisatawan lokal dari Sumatera Barat disusul Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan dari berbagai provinsi lainnya di Indonesia. Jika berwisata ke kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Riau ini, wisatawan tak hanya melirik Lembah Harau untuk dikunjungi, saat ini terdapat banyak pilihan tempat wisata di Kabupaten 50 Kota, diantaranya Kepalo Banda Taram atau Wakanda, Waterpark Batang Tabi, Sikabu-Kabu, dan lainnya. Disparpora juga terus ingatkan petugas loket dan masyarakat untuk terus berbenah diri, menciptakan kenyamanan pengunjung ramah tamah, sehingga mendapatkan citra positif dari pengunjung. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan informasi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Maraknya aksi kejahatan sangat merusakkan warga di beberapa desa di Inhil, termasuk Desa Kerintang, Kecamatan Kemuning. Sebagai antisipasi pemerintah desa menggelar sayembara tangkap maling berhadiah. Sayembara ini diumumkan melalui baleho yang dipasang di berbagai sudut jalan di 11 dusun di desa tersebut. Baleho bergambar kepala desa Kerintang yang bertuliskan sayembara tangkap maling berhadiah sangat menarik perhatian warga yang melihatnya. Bagi warga yang berhasil menangkap maling di desa Kerintang akan diberikan hadiah. Jika penangkapan dilakukan pada malam hari, akan diberikan uang tunai sebesar Rp1.500.000. Dan jika dilakukan pada siang hari, akan diberikan uang tunai sebesar Rp1 juta.
Namun penangkapan harus disertai dengan barang bukti foto atau tangkapan tangan. Tidak boleh main hakim sendiri dan diserahkan ke pihak berwajib, dan sejak 1 pekan ini, 2 maling sudah tangkap warga dan sudah diserahkan ke pihak berwajib. Jadi maka dari itu saya berpikir untuk mengadakan sayembara sedikit unik untuk menggugah masyarakat agar semangat untuk memantau wilayahnya masing-masing maling ini dengan hadiah. Jika ditangkapnya malam hari maka akan saya beri imbalan sebesar 1.500.000, dan untuk siang hari itu saya beri hadiah sebesar 1 juta. Dengan catatan harus ada barang bukti seperti tangkap tangan ataupun foto. Kereta hilang, HP segala macam lah gitu. Sasarannya apa? Tabung gas juga ya? Iya, tabung gas. Siapa yang jumpa orang itulah? Ya, supaya biar malingnya hilang. Biar nggak ada lagi, biar tenang gitu. Jadi kan kita tidur pun tenang gitu loh, nggak terbebani kalau ada maling kan gitu ya kan. Dengan adanya sayembara tangkap maling berhadiah ini, diharapkan kewaspadaan warga semakin meningkat dan pelaku kejahatan dapat hukuman yang berlaku. Semua pihak diminta untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Kerintang agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga. Dari Indragiri Hilir, Dodi Arlibi, TVRI Riau melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Barat untuk tanggal 6 Maret 2024 untuk Anda. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Syarli Zulkarnain. Dan saya Dodi Syaputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.